Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di suasana saum Ramadan, di saat kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menteladani baginda yang mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga terus melakukan aktivitas silaturahmi, aktivitas dakwah dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah saum Ramadan. Amin. Dan tadi alhamdulillah kita sudah berkunjung ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jadi kita mendatangi kantornya Profesor Mahfud MD. Dan tadi sebenarnya saya bersama segenap tokoh ulama yang hadir pada kesempatan hari ini ingin meminta waktu ya, beraudiensi langsung, bersilaturahmi langsung dengan beliau. Tapi ya karena beliau jadwalnya padat dan memang kami juga belum mengkonfirmasi akan hadir sebelumnya, jadi kami menyerahkan surat dulu kepada beliau dan mudah-mudahan sih nanti bisa diagendakan agar bisa bertemu dengan beliau. Amin, amin. Dan surat tadi sudah diterima. Ini suratnya diterima di tanggal hari ini juga, 19 April 2022. Dan surat ini memang kami tujukan langsung kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD. Nah, di dalam surat ini kami ingin bersilaturahmi, beraudiensi untuk menyampaikan banyak hal. Nah, saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini surat yang ada ya, saya bacakan. Sehubungan dengan viralnya pernyataan Pak Menteri terkait haram mendirikan negara Nabi dan beredar masifnya proposal khilafah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sahabat. Yang kedua, bahwa Pak Menteri pernah mengajukan pernyataan tantangan untuk berdiskusi tentang khilafah. Karena itu pernyataan ini penting untuk ditindaklanjuti dalam kerangka berdakwah, menjelaskan esensi khilafah dari hukum hingga urgensinya. Yang ketiga, bahwa Pak Menteri pernah menyampaikan haramnya negara Nabi. Pernyataan ini perlu diklarifikasi dan diluruskan. Dan keempat, bahwa oleh karena itu kami mohon agar dapat beraudiensi dan berdiskusi bersama Pak Menteri dan jajarannya. Bersama kami sejumlah tokoh dan ulama Jabodetabek juga turut serta. Ini banyak sekali nih tokoh-tokoh ulama se-Jabodetabek ikut serta, ormas-ormas. Dan memang ini surat yang ini ya, yang memberikan fasilitas adalah dari kami, dari Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Nah, adapun waktunya kami serahkan kepada Pak Menteri. Dan di sini juga sudah saya jelaskan kontak person nomor HP saya, sehingga sewaktu-waktu dari pihak kementerian kalau sudah punya waktu bisa menerima kami, walaupun tidak bisa hari ini, jadi bisa menghubungi lewat telepon saya, nomor HP saya, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Karena ini penting sekali. Dan yang ingin saya sampaikan adalah demikian. Yang pertama, bukan hanya kepada Pak Menteri, kepada segenap elemen anak bangsa, khususnya umat Islam, harus diyakini bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Dan karena itu perspektif yang harus diambil dalam melihat persoalan khilafah ini adalah bahwa khilafah itu adalah solusi. Jangan mengambil perspektif bahwa khilafah itu ancaman, akan memecah belah, anti NKRI, radikalisme, bahkan terorisme. Tidak. Khilafah adalah ajaran Islam dan karena itu kami datang itu untuk menjelaskan bagaimana urgensi khilafah, bagaimana ajaran Islam khilafah menurut dalil-dalil, dan nanti ada ulama-ulama di antara kita juga akan menjelaskan itu. Dan yang paling penting tentu kami sangat terbuka ya. Saya sebagai advokat Ahmad Kozinuddin Sarjana Hukum sangat terbuka untuk memfasilitasi elemen umat Islam yang memiliki aspirasi khilafah untuk bertemu dengan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Profesor Mahfud MD. Bahkan kalau diperkenankan dan bisa difasilitasi, sebenarnya lebih baik lagi atau lebih afdol jika Pak Mahfud selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga mengumpulkan jajaran terkait yang di bawah koordinasi dari Kemenko Polhukam. Misalkan sekalian diundang Pak Kapolri, Jaksa Agung, Mendagri, Menko Info. Agar apa? Agar substansi tentang khilafah, ajaran Islam yang agung ini bisa tuntas gitu loh. Dan bisa didengar penjelasan dari para ulama-ulama tentang bagaimana itu esensi khilafah, sehingga tidak ada mispersepsi. Dan yang paling utama ya, kami umat Islam sebagai bagian dari elemen anak bangsa, ketika menyampaikan aspirasi yang berangkat dari akidah Islam, yakni menyampaikan dakwah tentang risalah nubuwah,
dalam ini khilafah ala minhajin nubuwah tidak ditafsirkan sebagai bagian dari masalah begitu. Yang paling penting ini adalah bagian dari solusi. Terlepas bahwa mungkin saja ada perbedaan pandangan tentang solusi-solusi untuk masa depan bangsa Indonesia, ya kami persilahkan. Karena kami umat Islam punya akidah Islam, maka solusi yang kami yakini adalah Islam, syariat Islam yang ditegakkan secara menyeluruh atau dalam istilah agama disebut dengan kafah, dan tentu saja harus dengan institusi khilafah karena memang sudah dicontohkan demikian di zaman Nabi. Penerapan Islam secara kafah itu dengan negara Nabi di Madinah. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin penerapan syariah melanjutkan syariah yang diterapkan oleh Nabi SAW itu juga dengan institusi negara, dalam hal ini khilafah. Nah, itu penting sekali untuk disampaikan. Apalagi di Al-Quran juga sudah mewanti-wanti kita bahwa kita diminta untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulmu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, justru yang menjadi musuh, yang menjadi teman-teman setan hari ini adalah ideologi kapitalisme yang menjajah negeri ini dan negeri kaum muslimin lainnya. Justru masalah bangsa kita itu adalah liberalisasi ekonomi, liberalisasi sektor minyak dan gas yang kemarin menyebabkan harga Pertamax naik dari 9.000 menjadi 12.500 atau sampai 13.000 rupiah. Padahal menurut hitung-hitungan kami, berdasarkan sejumlah data, biaya produksinya itu sekitar 4.757, kalau ditambah ongkos import misalkan minyak mentahnya itu total baru 7.757. Sehingga sebenarnya kalau dijual dengan harga 9.000, sebenarnya negara masih untung, Pertamina masih untung. Jadi hal-hal yang seperti ini yang ingin kita sampaikan, bahwa Islam itu adalah solusi. Nah, saya juga tertarik dengan artikel yang ditulis oleh Pak Mahfud MD. Belum lama kan Pak Mahfud melalui harian Kompas menulis artikel yang cantik menurut saya, tetapi ada beberapa hal yang harus diluruskan. Jadi kalau kita ya diminta untuk menteladani Nabi SAW, tentu tidak mungkin kita mengharamkan satu bagian dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan saya tadi sudah merespon, pagi tadi saya merespon dalam satu artikel panjang lebar. Tetapi sekali lagi, rasanya butuh pertemuan langsung. Kalau nanti Pak Mahfud mengeluarkan artikel sepihak, saya membalas artikel dengan menjelaskan khilafah sepihak. Akhirnya kan saya khawatir, kami ya khawatir perspektif itu tidak ketemu. Makanya alangkah lebih baik kalau bertemu, duduk satu meja. Jadi kalau kemarin Pak Wiranto selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden menawarkan diskusi di ruang yang dingin kepada mahasiswa, tentu ulama-ulama ini lebih layak untuk diajak berdiskusi di ruang di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang saat ini dipimpin oleh Pak Mahfud MD untuk mendiskusikan khilafah lebih lanjut. Bahkan tadi saya katakan kalaupun kementerian atau lembaga terkait diundang, itu akan lebih baik ya, Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, kemudian misalkan Menko Info, semuanya bisa berkumpul. Saya juga ingin katakan bahwa kalau kita melihat persoalan bangsa ini adalah ideologi kapitalisme liberal, maka justru kita butuh solusi. Solusi apa yang bisa melawan ideologi ini? Berarti harus satu ideologi yang juga sifatnya universal. Satu sistem hidup yang juga bisa mengeluarkan aturan yang sangat komprehensif. Dan itu tidak ada kecuali hanya pada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan kita meyakini agama Islam telah sempurna seiring mangkatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan, ini andaikan ya, walaupun ini tidak mungkin, ini berandai-andai. Andaikan ada sistem ya kehidupan yang lebih baik setelah Islam ya, ada sistem lain, sistem pemerintahan lain yang lebih baik daripada Islam. Tentulah saat Rasulullah SAW mangkat, para sahabat ridwanullah ajmain, ridwanullah anhu, mereka para sahabat ridwanullah anhum itu mungkin saja tidak mengambil sistem khilafah, mungkin mengambil sistem kerajaan, karena dulu ada Romawi, Persia, atau kekaisaran, atau sistem pemerintahan yang lainnya. Faktanya dicatat dalam sejarah dan ini sudah diriwayatkan secara mutawatir banyak ya dari generasi ke generasi bahwa sistem sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sistem khilafah. Bahkan di hari Ramadan ini ya, kita kalau sholat tarawih itu pasti disebut ya 4 khalifah pertama kaum muslim atau khulafaur rasyidin. Al khalifatul ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu kan dibaca saat kita sholat tarawih. Jadi jangan sampai disalahpahami, kalau kita menganggap khilafah itu teroris berarti khalifah
Abu Bakar teroris dong, Umar teroris dong. Kan ini celaka sekali orang yang berani menuduh khalifah, para sahabat yang Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah sebagai orang yang membawa kerusakan. Dan hari ini khilafah yang diperjuangkan oleh kaum muslimin, ya khilafah yang substansinya sama seperti yang dibawa oleh para khulafaur rasyidin. Apa substansi khilafah itu? Pertama, yang menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sistem kerajaan itu menerapkan hukum raja. Kalau sistem republik itu menerapkan hukum rakyat. Kalau sistem monarki konstitusional itu menerapkan hukum parlementer. Kalau khilafah itu menerapkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, pemimpinnya itu disebut khalifah. Pemimpin kaum muslimin itu sebutannya, gelarnya kalau nggak khalifah, Amirul Mukminin atau imam. Tidak pernah disebut presiden, tidak pernah disebut ratu, tidak pernah disebut raja, tidak pernah disebut perdana menteri. Luar biasa sekali. Dan kemudian substansi yang lainnya adalah banyak sekali. Di antaranya bahwa tugas utama kekhilafan Islam itu adalah menerapkan hukum syariat dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam. Coba bayangkan hari ini, risalah Islam tidak ada yang mengemban kecuali individu atau jamaah. Negara, tidak ada satupun negara di dunia ini yang mengemban risalah Islam. Dan ketika kaum muslimin dizalimi, nah di saat Ramadan ini saudara kita di Palestina kembali dibombardir oleh Yahudi laknatullah alaih. Ini nggak ada ya institusi Islam yang menolong. Ini sejak kita tidak punya kekhilafan Islam, kita tidak ada junnah. Makanya benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imamu junnatun yuqatilu min wara'i wa yutaqabih. Imam, pemimpin, khalifah itu seperti laksana perisai di mana makmum atau jamaah atau rakyatnya itu berperang di balinya. Dan hari ini kita butuh kepemimpinan yang bisa melayani kita, memenuhi hajat kita, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, yang bisa melindungi kita dari ancaman asing, penjajahan kapitalisme, penjajahan komunisme, penjajahan sosialisme, yang bisa melindungi kita dari intervensi Amerika juga Cina. Ini semua penting. Saya khawatir ini belum tersampaikan kepada Pak Mahfud MD, maka kami tadi berkeyakinan niat hati ini ikhlas dari rumah untuk ketemu, betul kan? Ya, betul. Dan niat kita ingin ketemu silaturahmi dengan Pak Mahfud MD, betul kan? Betul. Dan karena hari ini berhalangan, tadi kami sudah menyerahkan surat dan mudah-mudahan video ini nanti juga sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bisa menginisiasi agenda itu. Nanti Kiai Mikdad siap ya menjadi salah satu narasumber ya. Siap. Ustadz Irwan juga siap ya. Insya Allah saya juga siap untuk menjadi salah satu narasumber kalau diadakan simposium nasional untuk membahas urgensi penegakan khilafah atau membahas proposal khilafah. Kemarin sahabat saya Bung Agung Wisnu Wardana sudah menyampaikan kalau khilafah tegak di negeri ini dari 6 komoditi saja ya, 6 komoditi yang harusnya menjadi al-milkiyatul amah yang harus dikelola negara, terdiri dari apa saja? Dari hutan, hasil laut, kemudian tambang itu ada emas, nikel, batu bara, itu penghasilannya itu sampai kalau dihitung setahun itu 4.000 sekian triliun. Padahal APBN negara kita cuma 2.000 triliun. Artinya setiap tahun kita surplus 2.000 triliun. Itu baru 6 komoditi. Belum lagi al-milkiyatul ammah yang lainnya. Belum harta kharas, fai, ghanimah, usur. Belum pengelolaan zakat. Walaupun nanti zakat kan diatur dalam pos tersendiri. Karena perlakuan zakat itu hanya bisa didistribusikan kepada 8 asnaf. Tidak boleh untuk proyek infrastruktur, pelayanan publik, tidak boleh. Karena sudah dibatasi, innamas shadaqatu lil fuqara'i ila akhiri. Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik silaturahmi. Jadi kangen sekali kita bisa silaturahmi langsung karena selama ini kan narasinya sepihak. Pak Mahfud menantang siapa yang bisa menjelaskan khilafah itu sistem baku, maka akan ikut memperjuangkannya, bahkan begitu. Amin, amin. Insya Allah nanti kalau saya bertemu saya akan menjelaskan mana sistem-sistem dari khilafah yang baku, mana yang itu memang istihadiyah. Misalkan semua kekhalifahan itu ya khalifahnya tidak naik ke tampuk kekuasaan menjadi penguasa kecuali dengan baiat. Jadi baiat itu adalah metode baku untuk menegakkan khilafah. Jadi nggak ada metode lain. Yang kedua, hukumnya di dalam khilafah itu baku. Hukum dalam sistem khilafah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak pernah sepanjang khilafah itu tegak ya sejak
Abu Bakar sampai ke khilafah Islam terakhir di Turki pada tahun 1924 itu ada khalifah yang menerapkan hukum Belanda, tidak pernah. Ada khalifah yang menerapkan hukum rakyat, tidak pernah. Ada khalifah yang menerapkan hukum raja, tidak pernah. Semua kekhilafah itu menerapkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Hudud, Qisas, Diyat, Takzir, Mukhalafah, semuanya diterapkan dengan baik. Itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan kesempatan yang berharga ini bisa ditindaklanjuti lebih lanjut, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi umat Islam, terutama di bulan suci Ramadan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ustadz Irwan Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kami bersama dengan jajaran ya pengurus KPAU dan juga para tokoh dan juga ormas Islam dan juga para ulama ya hadir ke sini semata-mata karena iman ya. Sekali lagi kami hadir ke sini semata-mata karena iman. Yang kedua karena semata-mata cinta ya, saling bersaudara sesama muslim dan juga sesama anak bangsa. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini ya kami menasehatkan kepada Bapak Mahfud MD ya tentang ceramah beliau di Masjid UGM dan juga tulisan beliau yang terbaru bahwa beliau menyebut ya haram hukumnya mendirikan sebuah negara layaknya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau menegaskan nggak bisa, dilarang, nggak boleh, haram hukumnya. Jelas sekali menurut beliau. Nah, dari beberapa penjelasan beliau ada 2 poin yang saya soroti letak kesalahannya beliau ini. Yang pertama, beliau memahami ya pernyataan tersebut karena wahyu itu sudah tidak turun lagi kepada kita ya, sehingga kita ini tidak bisa mendirikan negara layaknya seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ya karena sekarang ini banyak hal-hal yang baru, tidak bisa dicari solusinya dari wahyu karena wahyu sudah tidak turun lagi ya. 2 hal ini kalau saya lihat itu, maka jawaban kami yang pertama ya Bapak Mahfud yang kami cintai ya, jadi memang benar ya Nabi SAW ini telah meninggal, wahyu tidak turun lagi, tapi kita ini dibimbing oleh wahyu yang berupa Al-Quran dan Sunnah yang telah dibukukan oleh para sahabat dan juga para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum ayyuhan nas ma in tasamtum bih falan tadhillu abada. Kitabullah wa sunnatun nabiyyi. Ya, subhanallah. Ya, aku telah meninggalkan di tengah-tengah kamu wahai manusia apa-apa yang jika kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, di sini pesan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencukupkan lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya, dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Ya, tentu ini adalah wahyu dari Allah SWT. Ya, maknanya adalah Allah SWT telah mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah bertanya kepada negara Amerika gitu ya. Tidak usah bertanya kepada negara Cina atau Xi Jinping ya. Ya, tidak usah gitu ya. Malah menurut lantadillu abadan ini adalah kebalikannya, itu kalau tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ya, maka akan terjadi kesesatan. Maka kalau bertanya selain kepada Al-Quran dan Sunnah, subhanallah akan tersesat. Tapi kalau kepada Al-Quran dan Sunnah pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Yang kedua, Al-Quran atau wahyu ini sudah diturunkan sempurna oleh Allah SWT. Allah ridha kepada Rasulullah, Allah ridha umat Islam ini cukup hanya dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh menambah lagi ya. Yang ketiga ya, kita memang tidak usah menunggu wahyu lagi, tidak usah menunggu Jibril, kita malaikat Jibril untuk
menurunkan wahyu atau bertemu dengan nabi yang baru, tidak perlu. Karena Al-Quran dan Sunnah ini sudah dibukukan dan bisa tadi itu menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Yang pertama ya. Yang kedua, Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita sebagaimana yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus beliau ini ke Yaman. Ya, wahai Mu'adz, kalau kamu menemui permasalahan ya di kota Yaman nanti, ya bagaimana kamu itu menyelesaikan dengan hukum? Ya, Mu'adz mengatakan, ya aku akan menyelesaikan permasalahan itu dengan Al-Quran, Kitabullah. Ya, kemudian Rasulullah juga mengatakan kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada, ya aku akan menggunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah bagaimana kalau kemudian saudara sekalian Rasulullah masih bertanya lagi, ya bagaimana jika kamu tidak mendapatkan di dalam sunnah Rasul? Ya, Mu'adz tegas menjelaskan qol ya ajtahidu ra'yi. Ya, maka Mu'adz menjawab, aku akan beristihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah gembira dan menepuk-nepuk gitu. Tanda luar biasa benarnya gitu ya. Nah, jadi dengan istihad ini permasalahan apa saja ada. Ya, silakan Pak Mahfud tanya kepada ulama, kitabnya semuanya sudah ada. Kalau tidak ada, masih banyak mustahid di seluruh dunia sekarang itu. Mau tanya hutang kepada negara Cina yang ada ribanya haram atau tidak? Haram, saudara. Ya, tanya hukum tentang sekarang negara dikuasai oligarki, ya, IKN, ya, menggunakan lokasi, menggunakan ya tanah yang dimiliki oleh ya cukong atau oligarki, hukumnya bagaimana? Ada Pak Mahfud. Al-muslimuna syuraka fis salasin, ya kaum muslimin atau juga masyarakat itu bersama-sama berhak dia itu berserikat di dalam 3 hal, apa? Alma, ya, wal kala wan nar, ya air, padang, kemudian juga api, ya. Semua kekayaan ini adalah miliknya rakyat, harus dikuasai oleh rakyat, dikelola oleh negara, tidak boleh kemudian dikuasai oleh cukong. Ya, mau tanya hukum apa saja ada Pak Mahfud, karena mustahid ini mampu untuk menemukan dalil-dalil di dalam Al-Quran yang digunakan untuk menghukumi fakta-fakta yang baru sampai hari kiamat. Nah, ini fakta yang kedua Pak Mahfud ya. Jawaban yang kedua. Yang ketiga, ya. Jadi kalau Pak Mahfud mengatakan pendapat yang menegakkan negara ya layaknya seperti zaman Nabi, ya, yakni negara yang menerapkan syariat Islam, ya, atau negara Islam pada zaman para sahabat adalah negara khilafah, itu hukumnya haram, subhanallah. Ini justru bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, yang Rasulullah itu memerintahkan agar kita mengikuti Rasulullah. Dalam kita berwudhu saja mengikuti, mandi junub saja mengikuti, makan saja kita mengikuti cara Rasulullah. Lebih-lebih di dalam mengatur masyarakat, banyak di sana bagaimana Rasulullah mengatur ya orang Yahudi Bani Quraizah, Bani Quraidah, ya, mengatur kemudian dengan menyurati negara-negara yang lain. Dan ini dilanjutkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin sebagaimana jawaban Rasulullah SAW. Pesan Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, ya addu 'alaiha bin nawajid. Luar biasa tegas sekali Rasulullah. Ya, maka hendaklah kamu itu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu. Jadi ketika zaman itu kezaliman, negara ini banyak kekacauan, negara banyak kerusakan, ya, banyak terjadi fitnah, maka kita disuruh kembali kepada sunnah khulafaur rasyidin, ya. Nah, sunnah dari khulafaur rasyidin adalah para khalifah inilah yang kemudian para sahabat, ya, utama inilah yang kemudian melanjutkan yang kemudian disebut dengan khulafaur rasyidin, ya. Jadi para khalifah yang memang
luar biasa dia mendapatkan petunjuk, mengikuti petunjuk sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang keempat, ya, jawaban kami adalah sahabat itu mendirikan khilafah. Ya, maka hukum mendirikan khilafah itu kalau dikatakan haram berarti sama saja mengatakan para sahabat itu melakukan keharaman. Nauzubillah min dzalik. Ya, tolong Pak Mahfud ya, jangan terlalu ya Pak Mahfud ya. Tolong direnungkan, dibuka literatur yang lain, dibuka pendapat ulama ya. Gitu. Nah, sedangkan hukum ya memfitnah para sahabat hukumnya haram. Ya, merendahkan para sahabat itu hukumnya haram. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Allah SWT ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah SWT. Sampai Allah menyebutkan mereka ini adalah khairu ummah. Jadi generasi yang terbaik. Ya Allah, luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kamu itu mencaci maki para sahabatku. Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Ya, di dalam kelanjutan hadis itu, karena demi zat yang jiwaku Muhammad di tangannya, di tangan Allah SWT. Andai salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan sampai setara dengan pahala satu emut satu para sahabat. Bahkan ditegaskan setengah emut. Ya Allah, jangankan satu gunung, satu emut aja tidak bisa, setengah emut aja tidak bisa. Begitu luar biasanya para sahabat. Ada sebagian ulama itu kalau kemudian ini ya betul-betul ini dia terus melakukan sampai kemudian dia itu tidak mau bertobat, maka bisa dikatakan menista dan bisa terkena tanda-tanda riddah Pak Mahfud. Nah, kecintaan kami Pak Mahfud ya, Profesor Mahfud yang mulia terhormat ya, tolonglah dipikirkan kembali ya. Yang terakhir ya, subhanallah Pak Mahfud ya. Jadi kewajiban menegakkan khilafah, kewajiban mendirikan khilafah itu adalah pendapat jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu semuanya sepakat. Tidak ada satupun yang tidak sepakat. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri ya di dalam kitab Al-Fiqh ya A'la al-Madzahib al-Arba'ah. Ya, beliau mengatakan ittafaqa al-a'immatu rahimahumullah taala ala annal imamatu fardun wa annahu la bu'ta lil muslimina min imamin yuqimu sya'airaddin wa yunsiful madlumin minadh dhalimin wa ala annahu la yajuzu an yakuna 'alal muslimina fi waqtin wahidin fi jami'id dunya imamani la muttafiqani wa la tariqani. Subhanallah, luar biasa ya. Ya, beliau menjelaskan telah sepakat para imam yang empat bahwa imamah atau khalifah itu adalah khilafah adalah fardu, dan bahwa tidak boleh kaum muslimin harus mempunyai seorang imam yang menegakkan syiar-syiar agama dan melindungi orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang zalim, dan bahwa tidak boleh kaum muslimin pada waktu yang sama di seluruh dunia mempunyai dua imam, baik keduanya itu sepakat maupun bertentangan. Ditegaskan juga ya oleh Imam Ibnu Hazm ya di dalam kitabnya ya Al-Faslu Al-Mihal ya wal Ahwa wan Nihal ya. Beliau menyebutkan ittafaqa jami'u ahli sunnah wa jami'ul murji'ah wa jami'u syiah wa jami'ul khawarij ala wujubil imamah ya. Telah sepakat ya semua ahlu sunnah, semua murji'ah, semua syiah, semua khawarij atas wajibnya imamah atau khalifah. Subhanallah. Nah, itu Pak Mahfud. Jadi kurang apa lagi? Ada 4 argumentasi kita, jawaban dari para ulama, bukan jawaban saya ini Pak Mahfud, karena ini banyak di dalam kitab-kitab ini. Yang terakhir Pak Mahfud saya sampaikan ya, saya keluar dari hati yang paling dalam Pak Mahfud. Kenapa Pak Mahfud selalu ya mengatakan radikal ya? Kenapa khilafah itu adalah haram? Kenapa negara ini yang sudah dicengkram oleh oligarki, diterapkan hukum kapitalis dan liberal yang sudah benar-benar ya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan keadaan masyarakat yang sengsara sekarang ini? Kenapa tidak dikatakan itu adalah haram?
kenapa yang justru jelas-jelas ini kok haram gitu ya. Allahu Akbar. Yang kedua, ya ini barangkali saya mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Gitu. Jadi kalau malaikat ini masuk di dalam sistem ini pun akan menjadi iblis. Jadi kalau memang berat Pak Mahfud, kami para ulama, para advokat semuanya siap untuk membantu Pak Mahfud untuk bisa lurus, ya tegak lurus terus, tidak pernah berbelok-belok untuk menghadapi mereka. Ya, kami ini termasuk orang yang insya Allah cinta kepada negeri ini. Ya, siap membela negeri ini. Ya, tidak ada yang lain. Ya, subhanallah. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan, Ustadz Ahmad. Baik. Ya, dari saya cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua lagi, yang pertama Ustadz Midat, yang kedua Ustadz Tatang. Kepada Ustadz Midat dahulu, karena waktu Ustadz Midat mungkin sekitar beberapa menit, kemudian lanjut untuk Ustadz Tatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu billahi ta'ala min syururi amsina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa nashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu rasul wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah ma ba'du. Masya Allah kan wa ma lam yasa lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak akan pernah terjadi. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kami hadir di depan Kementerian Polhukam, Koordinator Politik dan Hukum dan HAM, dalam rangka untuk memberikan surat yang tadi sudah panjang lebar sudah disampaikan oleh Ketua KPAU, dalam rangka untuk mengingatkan saudara saya Bapak Mahfud MD. Khusus saya nasihatkan kepada Bapak Mahfud MD, sebetulnya track record dari Pak Mahfud MD ini mempermalukan, tantretan Madura, ya, kata orang Madura, di mana tidak ada di Madura itu yang kemudian menafikan khilafah. Saya khawatir para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita khawatir apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak Mahfud MD ini menjadi sebagaimana yang dilakukan oleh pasukan gajah Ashabil Fil, yang kemudian kita para pejuang khilafah dianggap tidak ada apa-apa, tidak dianggap ada pengaruh. Tapi ingat, di situ Allah kemudian mengutus wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi jangan semena-mena Bapak Mahfud. Saya juga orang Madura, ngerti hukum-hukum di Madura. Kata orang Madura ada istilah depak debuk kururato. Apa itu maksudnya? Seharusnya Pak Mahfud ini sebagai pejabat, yaitu bertanya kepada ulama, ada enggak yang namanya khilafah itu? Baru kalau tidak ada, ya boleh ngomong seenaknya. Yang kedua, khusus ke Pak Mahfud, ya, saya khawatir sebagaimana di dalam kisah Fir'aun yang kemudian meminta kepada Haman arsitekturnya, yang itu dideklar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni sarhan la'alli ablughal asbab. Wahai Fir'aun. Wa qala Fir'aun, dan berkata Fir'aun, ya Haman ibni li sarhan, bangunlah untukku sarhan, satu sebuah bangunan yang tinggi,
la'alli ablughal asbab, supaya saya bisa sampai kepada pintu-pintu. Asbab as-samawat, yaitu pintu-pintu langit. Dalam rangka apa? Fattali ila ilahi Musa, supaya saya bisa mengintip kepada Tuhannya Musa. Wa anni ladunnuhu kadhiba, dan sesungguhnya kami mengira Fir'aun itu hanyalah pembohong belaka. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren, mungkin tidak pernah berguru ke ulama, sehingga omongannya ngaco seperti itu. Kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi. Yang demikian itu dijadikan oleh Fir'aun memandang perbuatan buruknya itu sebagai perbuatan yang baik. Kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil, dan dihalangi dari jalan benar. Wa ma kaida fir'auna illa fi tabab, dan sesungguhnya rekayasa yang dilakukan Fir'aun itu hanyalah membawa kerugian kepada dia. Itu pertama Pak Mahfud. Jadi tolong itu dicamkan. Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta saya ajari tentang khilafah, insya Allah saya akan bawakan. Saya punya kitab Fikih ala Madzahibil Arba yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Jaziri. Saya punya Ahkamus Sultaniyah. Jadi jangan ngomong ngaco kayak gitu. Malu-maluin orang Madura aja itu. Orang Madura tidak ada yang seperti itu. Yang kedua Pak Mahfud dan juga saya ini sudah tua. Mungkin sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya gharibun. Jadilah kalian di atas dunia ini bagaikan orang asing, au abirin sabil, atau seperti musafir lalu. Wa adda nafsaka fil kubur, dan persiapkan dirimu seakan-akan engkau ini akan segera masuk kubur. Mohon direnungkan Pak Mahfud, Anda ini sudah tua, saya juga sudah tua. Ya, saya berharap tentu kematian kita ini kematian yang husnul khotimah, termasuk Pak Mahfud. Tapi ada prasyarat kematian yang husnul khotimah itu. Husnul khotimah itu harus ada prasyarat terlebih dahulu, yaitu bagaimana mensolehkan diri sehingga kemudian Allah memanggil kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Yang paling akhir Pak Mahfud, insyaallah saya siap. Kapan akan didudukkan, duduk bersama. Kalau memang habis lebaran, kita ngopi bareng untuk mendiskusikan sistem khilafah ini, insyaallah. Dan ini bukan sesuatu yang anarkis, bukan radikal-radikal yang selama ini kemudian dipaksakan di benak umat. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir singkat saja Ustaz Tatang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Singkat saja, mungkin yang pertama adalah kita berangkat dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Yang kemudian para sahabat bertanya, liman, kepada siapa? Yaitu kemudian kata Rasulullah, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amhatihim. Bahwa loyalitas diberikan kepada Allah, kepada kitabnya, kemudian kepada rasulnya, dan kemudian nasihat disampaikan kepada para pemimpin dan masyarakat pada umumnya. Ya, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan sebuah nasihat, karena ini ada perkara penting yang mungkin pernyataan tadi dikeluarkan oleh seorang pemimpin di negeri ini, seorang tokoh yang bisa saja berefek sangat luar biasa negatifnya kepada masyarakat. Maka perlu untuk dinasehati kepada dua kelompok ini, baik kepada tokohnya ataupun kepada masyarakatnya. Jangan sampai apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu ada fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka mengeluarkan sebuah fatwa yang kemudian dia sesat. Bahkan kesesatannya bukan hanya dirinya, fa'adallu, dan masyarakat sesat. Kenapa? Ya karena mungkin melihat orang yang mengeluarkan fatwa, orang yang mengeluarkan hukumnya itu bukanlah orang biasa, yang kemudian masyarakat memaklumi
menerima karena keluar dari mulutnya seorang tokoh, kemudian mereka pun ikut sesat di dalamnya. Maka perlu untuk kita sampaikan, ya sebagaimana tadi sudah banyak disinggung terkait dengan kewajiban untuk mengikuti sunnah Rasulullah, kewajiban untuk mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidun. Yang sangat menarik ketika Rasulullah mengatakan bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha. Kalian tuh wajib mengikuti terhadap sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Yang disebutkan di situ al-khulafa ar-rasyidin itu kan berarti kepada jabatan politik orang yang memegang kekuasaan khilafah ketika itu, bukan pada sosok-sosok tertentu. Yang kemudian pesan berikutnya itu ada tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, bahwa kalian itu berpegang teguh yang sangat kuat. Kemudian bahkan diibaratkan kalau bisa ada seperti halnya kalian tuh harus menggigitnya, jangan menggunakan gigi geraham. Karena di awal hadis itu kata Rasulullah bahwasanya sepeninggal Rasulullah sekian abad berikutnya maka akan terjadi perselisihan yang banyak. Ketika umat Islam mungkin cenderung condong untuk mengambil pendapat manusia untuk mengurus kehidupannya, maka bisa saja ada umat Islam itu ada yang tertarik. Kemudian umat Islam itu adalah yang menginginkan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tadi. Tapi kata Rasul, ikutilah jejak langkahnya para khalifah, para pemangku kekuasaan khilafah. Maka oleh karena itulah mungkin pula ada perlu diingatkan bahwa baik itu kepada yang menyampaikan ataupun kepada masyarakat, apalagi ada narasi monsterisasi, stigmatisasi negatif terhadap khilafah. Khilafah ini ada mustalahun syar'iyun, ada istilah syar'i. Maka karena ini ada istilah syar'i, ketika ada orang Islam yang ikut nyinyir, ikut merendahkan, jangan sampai jatuh kepada perbuatan dosa atau bahkan mungkin bisa mengeluarkan dia keluar daripada Islam itu. Dan kewajibannya pun telah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan kewajiban khilafah ini. Maka amat sangat disayangkan ketika ada orang Islam yang mengikuti narasi-narasi kebencian terhadap khilafah dengan diselewengkan ataupun dengan dirubah istilah-istilahnya. Maka kami nasihatkan kepada kalian semuanya, bertaubatlah dan hindarilah mengikuti narasi-narasi busuk terkait dengan membenci terhadap khilafah ini. Dan ini pun yang sudah direkomendasikan oleh fatwa MUI yang diadakan pada bulan November tahun 2021, bahwa salah satu isi rekomendasinya jangan sampai ada pengaburan istilah khilafah dan jihad itu bukan bagian daripada Islam, yang kemudian apalagi ditambah dengan berbagai macam kebencian terhadap dua istilah tersebut. Maka untuk yang terakhir kalinya sekali lagi ada khilafah, kemudian al-imamah al-uzma, itu ada merupakan sebuah kewajiban dan kewajibannya ada disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan allati tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihal kufra tugyana wa ahlah. Allahumma ja'al biladil muslimin khilafah rasyidah ala minhajin nabik allati tadbiku syari'ataka wa sunnatan nabik. Allahumma arhamna bitaufiq wal hidayah. Allahumma arhamna bitaufiq wal hidayah. Allahumma arhamna bi tatbiqi syariah. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir! Takbir! Takbir!